Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fi daraini amin. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di dalam kesempatan yang mulia ini dalam rangka untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW yang tertuang di dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah ini, yang alhamdulillah sudah kita kaji 17 hadis yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas hadis yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsaminu asyar. Hadis yang ke-18, husnul khuluqi. Bagusnya akhlak. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan dari Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun saja engkau berada, kemudian iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, sehingga perbuatan yang baik itu akan menghapuskan keburukannya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'd nusakhi hasanun sahihun. Hadis riwayat Imam Tirmidzi disampaikan bahwa ini hadisnya derajatnya hasan, tapi dalam beberapa naskah yang lain disebutnya hasan dan sahih. Hadirin rahimakumullah, ini yang meriwayatkan hadis ini ada dua orang sahabat Rasulullah, dua sahabat besar. Yang pertama adalah Abu Dzar, yang kedua adalah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, coba kita telisik terlebih dahulu sekilas tentang dua sahabat ini. Yang pertama, Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa sebenarnya beliau? Huwa Jundub bin Junadah bin Sufyan bin Abi bin Ubaid bin Waqi'ah bin Haram bin Ghifar. Beliau ini punya nama aslinya Jundub bin Junadah bin Sufyan bin Ubaid bin Waqi'ah bin Haram bin Ghifar. Kunyatuhu Abu Dzarrin. Beliau biasa disebut atau dipanggil dengan nama Abu Dzar. Wa kana lahu waladun yusamma Dzar wa qad mata fi hayati abihi. Beliau ini memiliki seorang putra yang bernama Dzar. Jadi itulah kenapa beliau dipanggil dengan sebutan Abu Dzar atau ayahnya Dzar, karena memang punya putra namanya Dzar yang telah meninggal semasa ayahnya masih hidup. Artinya anaknya beliau ini meninggalnya terlebih dahulu. Qala Abu Dzarrin, ana khamisul islami wa raja'a ila qaumihi thumma hajara il madinati ba'da al-khandaq. Abu Dzar mengatakan, saya ini termasuk orang yang kelima memeluk agama Islam. Kemudian beliau kembali kepada kaumnya setelah beberapa lama, baru kemudian beliau itu hijrah ke Madinah setelah terjadinya peperangan Khandaq. Ini menarik ya para pemirsa sekalian, Abu Dzar ini. Abu Dzar ini beliau hidup di tengah-tengah kabilah yang bernama Ghifar. Kabilah Ghifar ini jaraknya jauh sekali dari Makkah. Ada bermil-mil jauh sekali dari Makkah.
Dan kabilah Ghifar sendiri dikenal oleh bangsa Arab itu sebagai kabilah berandalan, senangnya merampok, membegal. Jadi kalau ada siapapun yang lewat membawa barang dagangan itu bisa dirampok, bisa dibegal kapanpun. Makanya sampai ada ujar-ujar orang Mekah dulu kalau misalnya melewati daerah kabilah ini menjadi apes kalau sampai ketangkep atau kerampok berandalannya Ghifar ini. Nah, Abu Dzar ini meskipun tempatnya jauh sekali dari Mekah, tetapi pernah mendengar bahwa di Mekah ada seseorang yang sangat bijaksana, seorang yang sangat dipercaya, penuh dengan lemah lembut dan segala macamnya. Penasaran beliau ini sehingga jalan kakilah dari Ghifar menuju Mekah mencari seseorang yang disebut-sebut bernama Muhammad. Bertanya ke sana kemari, saya kemudian bertemulah dengan Rasulullah. Begitu bertemu, ya mungkin kalau zaman sekarang, halo bro, gitu. Tapi Kanjeng Nabi menjawabnya waalaikumsalam. Nah, begitu bertemu, ya namanya juga berandalan. Langsung minta, tolong bacakan akulah syair-syairmu yang katanya menggemparkan itu. Nah, Rasulullah mengatakan ini bukan syair, ini bukan dongeng, tetapi ini adalah kalimatnya Allah, Al-Quran. Ya sudah, bacakan saja. Rasulullah membacakan beberapa ayat. Setelah itu Abu Dzar tertunduk. Beliau langsung menyatakan diri masuk Islam di hadapannya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, engkau ini siapa dan dari mana? Saya Abu Dzar ya Rasul. Saya ini berasal dari Ghifar. Begitu mendengar Abu Dzar berasal dari Ghifar, Rasulullah tersenyum. Abu Dzar bisa memaklumi kenapa Rasulullah tersenyum, karena memang Ghifar ini terkenal daerah berandalan, daerah berangasan, banyak perampok, banyak begal. Tetapi sebenarnya di sisi lain Rasulullah juga sangat senang, sangat senang, bangga ada seorang dari Ghifar yang datang ke beliau untuk menyatakan diri masuk Islam. Dan hebatnya, ya, setelah itu Abu Dzar ini mendorong Rasulullah untuk berani terang-terangan berdakwah, karena saat itu Rasulullah itu berdakwah masih sembunyi-sembunyi. Tapi Abu Dzar termasuk orang yang mendorong atau mempertanyakan kenapa kita berdakwah harus sembunyi-sembunyi. Ya, karena ya saat itu kata Rasulullah memang umat Islam masih sedikit dan belum kuat untuk menyampaikan Islam secara terang-terangan. Karena saking tidak tahannya, dalam riwayat yang lain disebutkan Abu Dzar ini pernah berteriak-teriak di lingkungan Ka'bah sambil mengucapkan kalimat syahadah. Sampai kemudian orang-orang kafir Quraisy datang merasa terusik dengan suaranya Abu Dzar, dipukulin Abu Dzar ini. Dipukul sudah mau mati lah, sudah pingsan. Saat itu Sayyidina Abbas itu mendengar Abu Dzar dipukul oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian beliau datang meminta supaya Abu Dzar ini dibebaskan, tetapi tidak diperbolehkan oleh orang-orang Quraisy. Lalu kemudian apa? Sayyidina Abbas mengatakan, jangan kita berani-berani dengan orang ini. Orang ini berasal dari Ghifar. Kita tahu dari Ghifar, kalau nanti orang-orang Ghifar tahu bahwa ada salah seorang warganya yang terbunuh di tempat ini, maka seluruh pedagang kita yang berasal dari sini ketika melewati tempat itu pasti akan dibegal sama mereka. Ini orang-orang kafir Quraisy mikir, wah iya juga, ya sudah, akhirnya dibebaskan. Begitu dibebaskan, sadar, beberapa waktu kemudian datang lagi ke lingkungan Ka'bah. Pas di saat itu ada dua orang perempuan sedang menyembah berhala. Dicaci-cacinya berhala itu sama Abu Dzar. Sampai kedua orang perempuan ini takut, teriak, ya marah, ya macam-macam, campur aduk. Tapi nggak berani berbuat macam-macam. Cuma teriak-teriak saja. Datang lagi lah orang-orang kafir Quraisy. Dipukulinya lagi sampai pingsan yang kedua kali. Luar biasa Abu Dzar ini. Sahabat yang berani secara terang-terangan untuk menyatakan diri masuk Islam, bahkan di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy. Ya, namanya juga mantan berandalan ya. Jadi watak premannya masih ada. Kana asdaqan nasi lahjatan wa azhadan nasi aliman qawil hifdhi syadida tawakkuli 'ala Allah
sabirun 'alal bala wa kana muhamilan 'alal fuqara. Beliau dikenal sebagai orang yang ucapannya sangat bisa dipercaya, terkenal juga orang yang sangat zuhud dan paling zuhud di antara manusia-manusia yang lain, juga orang yang alim, ahli ilmu, hafalannya sangat kuat, juga ketawakalannya kepada Allah juga sangat kuat. Ahli sabar ketika menghadapi ujian dan cobaan, dan beliau berani secara terang-terangan untuk membela dan melindungi juga membantu orang-orang fakir. Nasyaral Islam fi qaumihi wa ja'a bihim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muslimin. Nah, tidak lama beliau bersama dengan Rasulullah di Mekah, lalu Rasulullah itu memerintahkan Abu Dzar untuk kembali kepada kaumnya untuk mengajarkan atau mendakwahkan agama Islam. Abu Dzar pulang ke kabilahnya. Setelah kemudian beliau secara perlahan-lahan mengajarkan Islam, sampai kemudian ada beberapa orang yang datang bersama Abu Dzar menghadap Rasulullah untuk menyatakan dirinya atau menyatakan diri mereka masuk Islam. Wa kana mudafi'an an huquqil fuqara'i wal masakin. Nah, Abu Dzar juga dikenal sebagai orang yang begitu tegas membantu membela hak-haknya para fakir dan kaum miskin. Ini Abu Dzar. Makanya keras sekali beliau kalau sudah ada orang-orang fakir, orang miskin, haknya diambil, itu jangan macam-macam selama ada Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau meriwayatkan kurang lebih 281 hadis. Tawfiya sanata athaniyah wa 30 hijriyatan wa shalla alaihi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa jama'atun ahli Kufah. Beliau meninggal pada tahun 32 Hijriah. Di antara para sahabat yang menyolatkan beliau adalah Abdullah bin Mas'ud, dan juga banyak sekali jamaah dari penduduk Kufah ikut menyolatkan beliau. Nah, itu sahabat yang pertama, Abu Dzar. Yang kedua adalah yang meriwayatkan hadis ini sahabat Mu'adz bin Jabal. Nama asli beliau adalah Mu'adz bin Jabalin bin Amr bin Aus al-Ansari al-Khazraji, yaitu Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus al-Ansari al-Khazraji. Aslama wa umruhu 18 sanatan wa qad syahida bai'atul Aqabah. Beliau ini memeluk Islam pada saat usianya baru 18 tahun. Dan beliau juga termasuk orang dari kalangan sahabat yang menyaksikan adanya bai'ah Aqabah atau ikut serta di dalam juga bai'ah Aqabah. Syahida Badran wal ghazwati kullaha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini termasuk juga sahabat yang ikut terlibat di dalam perangan Badar bersama dengan Rasulullah, ya, juga sahabat-sahabat yang lain, dan juga seluruh peperangan yang diikuti Rasulullah. Ini sahabat Mu'adz, ya. Jadi terus ikut peperangan Rasulullah. Kana syadidal ilmi wa huwa alamu sahabati bil halali wal haram. Beliau dikenal sebagai orang yang ahli ilmu, ilmunya luas sekali, dalam, ya. Dan termasuk sahabat yang paling tahu mengenai hukum-hukum halal, haram. Beliau di antara sahabat yang paling tahu, yang terkenal alim. Qanitan lillah, yuhibbullaha wa rasulahu wa kana haliman syadidas sakha'i wal haya'i. Dikenal orang yang sangat tunduk kepada Allah, mencintai Allah dan Rasulnya. Dia juga orang yang sangat bijaksana, kemudian juga menyukai kedermawanan, dan juga beliau adalah orang yang dikenal sangat malu, ya, pemalu. Malu terhadap apa? Malu ketika beliau berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah. Arsalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ghazwati Tabuk ila al-Yaman mu'alliman lin-nasi wa qadiyan wa kana mustasyaran li Umar bin Khattab wa ishtaghala bi ta'limin nasi. Beliau diutus oleh Rasulullah, ya, setelah terjadinya perang Tabuk ke Yaman untuk mengajari manusia-manusia penduduk Yaman terhadap
Islam. Beliau juga pernah menjadi penasihatnya Umar bin Khattab, orang yang sangat sibuk sekali dengan ngajar ngaji. Jadi waktu beliau itu lebih banyak untuk ngaji. Setelah selesai semua pertempuran bersama Rasulullah, beliau lebih banyak waktunya untuk ngaji, mengajari orang. Rawa meriwayatkan mi'atan wa sab'a wa khamsina haditsan. Meriwayatkan kurang lebih 157 hadis. Nah, berbeda dengan Abu Dzar. Sahabat Abu Dzar ini 281 hadis. Kemudian sahabat Mu'adz ini kurang lebih hanya 157 hadis. Ya wajar karena memang sebagian waktunya beliau dihabiskan di Yaman. Jadi wajar kalau kemudian tidak banyak mendengar hadis dari Rasulullah. Tuwfiya binahidil ardan fi ta'uni amwas as-sanah as-saminata asyar hijriyatan wa amruhu as-thalathah wa thalathuna aman atau as-sittah wa thalathuna aman. Beliau meninggal disebabkan waktu itu ada wabah amwas. Pada tahun 18 Hijriah, usia beliau saat itu baru 33, ada yang mengatakan 36 tahun. Ini wabah ini terkenal yang sekarang banyak sekali dikutip oleh banyak orang, ya, karena adanya wabah corona ini atau COVID-19, banyak kebijakan-kebijakan yang diambil itu merujuk kepada peristiwa wabah amwas pada saat itu, pada zamannya kekhalifahan Umar bin Khattab. Bagaimana kemudian wabah amwas ini juga menjadi sebab atau lantaran banyak juga meninggalnya para sahabat. Di antaranya salah satunya adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau termasuk salah satu sahabat yang meninggal dunia didahului oleh penyakit atau wabah amwas ini. Nah, makanya termasuk Sayyidina Umar juga pernah diberikan nasihat oleh para sahabat. Lagi ada wabah amwas ini, beliau kemudian putar balik kembali ke Madinah. Ini yang kemudian menjadi terkenal sekarang bahwa seorang Sayyidina Umar bin Khattab saja begitu berhati-hati, tidak mau sembarangan, tidak mau memasrahkan dirinya masuk ke daerah yang memang itu ada wabahnya. Jadi ini juga termasuk perintah kepada kita, di mana daerah itu ada wabah, kita diharuskan untuk menghindari wabah itu. Jadi jangan mentang-mentang semuanya takdir Allah, masuk saja, itu namanya bunuh diri sobat. Jadi nggak benar juga gitu. Jadi kita harus ikhtiar, kita hindari ya. Begitu sudah ikhtiar tetap terkena, berarti itu sudah ketentuan Allah. Tapi keliru kalau tidak ada ikhtiar, langsung saja masuk, kalau kena ya kena, kalau enggak ya enggak, itu namanya fatal ya. Itu tidak diajarkan oleh agama kita. Nah, para pemirsa sekalian, apa kandungan dari hadis ini? Yurshiduna Rasulullah SAW fil hadithi ila tariqin najati min azabid dunya wal akhirati wa ila tariqis sa'adati fid dunya wal akhirah. Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita, mengajarkan kepada kita melalui hadis ini, petunjuk tentang apa? Cara-cara untuk meraih kebahagiaan, kesuksesan di dunia akhirat, termasuk juga menghindari atau menghindarkan diri dari adanya azab dunia dan akhirat. Dengan cara apa? Dengan 3 hal ini. Yang pertama kata Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Di masjid bertakwa, di rumah bertakwa, di pasar bertakwa, di kendaraan bertakwa, di terminal bertakwa, di mall juga bertakwa. Jadi terus istiqomah di dalam ketakwaan. Terkadang kita ini enggak, para pemirsa. Ketika di masjid takwa, sholatnya rajin, zikir Allah, 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 sampai beribu-ribu di wirid. Begitu kembali ke kantor lupa semuanya. Ada tamu menawarkan sesuatu, bawa amplop, cepat-cepat diambil. Ini
belum disebut sebagai orang yang muttaqin yang sesungguhnya. Ada lagi misalnya di kampung sendiri, pakai sorban, tasbih di tangan terus, nggak lepas, jubah sampai menjulur-julur, rajin ke masjid, ke musola, kalau perlu azan terus. Begitu di kampung orang yang nggak ketahuan, berubah 180 derajat. Ke masjid enggak, sholatnya ya kalau bisa secepat mungkin, tasbihnya entah ditaruh di mana ya. Itu juga belum menjadi muttaqin yang sesungguhnya. Kalau muttaqin sesungguhnya di mana saja tanpa mengenal ruang dan waktu, tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau seandainya ketika di rumah sendiri, di kampung sendiri kok takwa, di tempat yang lain kok berubah, itu berarti ketakwaannya bukan kepada Allah tetapi kepada manusia. Iya, kenapa? Karena dia masih memperhitungkan adanya aspek manusia. Sementara takwa itu harusnya yang diperhitungkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi memperhitungkan aspek manusia. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Kanjeng Nabi, kalau engkau berbuat buruk, berbuat jelek, itu segera ikuti dengan perbuatan yang baik, sehingga kebaikan itu akan menggusur, akan menghapus nilai-nilai keburukan yang sebelumnya dilakukan. Contoh, kita menyakiti kawan kita atau tetangga kita, segera minta maaf. Dia menyakiti itu kan perbuatan buruk, minta maaf itu perbuatan baik. Maka dengan permintaan maaf, dosa akibat dari menyakiti itu akan dihilangkan oleh Allah. Kita juga misalnya berbuat salah kepada Allah, ini dengan perbuatan baik dalam bentuk apa? Istighfar misalnya. Dan kita juga harus tahu bahwa pintu pengampunan Allah itu banyak sekali. Istighfar itu salah satunya, tapi banyak sekali. Sholat itu juga termasuk bentuk pengampunan Allah. Kemudian puasa itu juga sama, itu bentuk pengampunan dari Allah. Makanya ada beberapa penjelasan, siapa saja misalnya yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan hanya ridha Allah, maka dihapuskan dosa-dosanya, banyak sekali. Atau juga misalnya mungkin di antara kita ada yang pernah mengambil barang orang tanpa hak, kemudian bingung ketika mau dikembalikan orangnya sudah tidak ada, dicari ahli warisnya tidak ketemu, dicari saudara-saudaranya juga tidak ada. Apa yang dilakukan? Apa yang kita lakukan? Sedekah. Maka insya Allah dengan sedekah itu dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak sekali cara-cara kita untuk meminta ampun dan menebus kesalahan kita, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Nah, yang terakhir kata Kanjeng Nabi, wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini menarik para pemirsa. Kenapa Rasulullah itu menyampaikan wa khaliqin nas, pergaulilah manusia? Beliau tidak mengatakan wa khaliqil mu'minin atau wa khaliqil muslimin misalnya. Pergaulilah orang-orang mukmin atau orang-orang muslim saja. Tidak. Tetapi khaliqin nas. Pergaulilah manusia. Berarti ini manusia siapapun, profesinya apapun, jabatannya apapun, seperti apa keadaan dengan kondisinya, kita harus berbuat baik. Tidak peduli muslim non-muslim, tidak peduli warna kulitnya merah, hitam, kuning, langsat atau apa, tidak peduli. Bahasanya bahasa apapun yang dia miliki, sukunya apapun, berasal dari manapun, harus kita perbaiki, harus kita pergauli dengan cara-cara yang baik. Jadi tidak boleh karena misalnya kita terkadang cara untuk menghormati atasan dengan cara menghormati bawahan itu sudah beda. Dengan atasan, siap, sendiko dawuh, laksanakan, pokoknya. Begitu sama bawahan, bentak-bentak, nyuruh-nyuruh dan segala macam. Ini berarti tidak seimbang. Dengan kita misalnya mempunyai buruh, dengan buruh
seenaknya, semena-mena. Wajar kalau buruh itu kemudian banyak yang protes. Tapi giliran sama pejabat yang lebih tinggi, nunduk-nunduk. Tidak boleh. Maka bagaimana cara kita bisa berakhlak yang baik? Kita contoh Rasulullah saja. Karena Rasulullah itu sosok yang paling mulia akhlaknya. Dan beliau juga diutus oleh Allah, salah satu tujuannya adalah apa? Liutam mimma makarimal akhlak. Menyempurnakan akhlak supaya menjadi apa? Supaya akhlak kita menjadi sempurna, menjadi mulia. Itu tujuannya Rasulullah. Maka bahkan juga banyak petuah mengatakan nasihat kepada kita untuk mengukur agama seseorang itu lihatlah dari akhlaknya. Jadi kalau orang mengaku orang alim, pintar, tahu agama, tetapi akhlaknya amburadul, berarti dia belum menjadi seorang muslim yang sempurna. Kalau contoh-contoh Rasulullah itu bukan pemarah, tidak pendendam, tidak membenci orang. Kita tahu dalam sejarah berapa kali Rasulullah dilempari orang, berapa kali Rasulullah diludahi orang, dilempari dengan kotoran bahkan. Tapi beliau tidak pernah dendam, tidak pernah membenci. Beliau hanya sampai malaikat Jibril loh yang marah-marah, nggak tahan menyaksikan Rasulullah digituin dengan oleh orang-orang. Tetapi apa? Rasulullah sabar. Ketika malaikat Jibril protes, apa kata Kanjeng Nabi mengatakan? Fahum la ya'lamun. Tidak apa-apa Jibril, mereka begitu kepadaku karena mereka belum tahu kok. Begitu nanti mereka tahu, mereka tidak akan begitu. Akhlaknya Rasulullah. Coba kalau kita, para pemirsa sekalian, orang di sini aja terkenal kok ada seorang katanya ustadz hebat, baru diprotes sedikit sama muridnya saja sudah ngamuk-ngamuk kan? Itu tidak sesuai dengan akhlaknya Rasulullah. Rasulullah tidak pernah berakhlak yang seperti itu. Jadi bagi kita sekalian, dalam konteks pergaulan sosial, maka kepada siapapun kita harus setara di dalam memperlakukannya. Terlebih bangsa ini, Indonesia, kita setara di hadapan hukum. Kita tidak boleh memperlakukan orang lain secara diskriminatif, apalagi diskriminasi berdasarkan agama misalnya, suku, ataupun juga bahasa. Tidak diperbolehkan. Dan oleh karenanya, para pemirsa sekalian, Rasulullah itu betul-betul menjadi contoh yang terindah, yang terbaik bagi kita semua. Dan dari sinilah mudah-mudahan kita dapat atau senantiasa berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kualitas takwa kita dan juga akhlak kita. Sehingga dengan demikian kita berharap mampu untuk mengikuti akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah para pemirsa sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat perkataan atau sikap yang kurang berkenan di hati para pemirsa sekalian. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.